Halo semuanya, kali ini kita akan explore segala hal yang berkaitan dengan chip-chip yang digunakan pada komputer mulai dari CPU, GPU, chipset, sampai microcontroller. Tentunya, dengan pembahasan yang simpel dan menarik ini, yuk kita mulai! That was easy. Pernah kepikiran nggak bagian mana sih yang bikin komputer bisa berpikir? Jawabannya ada di CPU atau Central Processing Unit, otaknya komputer. Nah, bagian ini adalah salah satu komponen paling penting dalam komputer. Hampir semua proses mulai dari perhitungan sampai menjalankan aplikasi terjadi di sini. Kalau diibaratkan manusia, CPU itu seperti otak. Tapi sama juga seperti manusia, CPU tidak bisa bekerja sendirian. Dia butuh bantuan komponen lain seperti memori serta perangkat input dan output. Kalau kita lihat perkembangannya, CPU mulai berkembang sejak awal tahun 1970-an. Salah satu yang pertama adalah Intel 4004. Nah, dari situ, teknologi CPU terus berkembang pesat hingga sekarang memiliki performa yang jauh lebih cepat. Nah, secara umum, CPU punya 4 proses utama, yaitu feed, decode, execute, dan store. Tapi apa sih maksudnya semua itu? Pertama, feed adalah proses ketika CPU mengambil instruksi dari memori utama sesuai dengan urutan program yang sedang dijalankan. Kedua, decode, yaitu proses menerjemahkan instruksi menjadi perintah yang bisa dipahami oleh CPU. Ketiga, execute adalah proses menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan seperti melakukan perhitungan atau memindahkan data. Dan yang terakhir, store, menyimpan hasil proses ke memori supaya bisa digunakan kembali. Selain itu, CPU terdiri dari beberapa bagian penting seperti control unit, ALU, dan register. Di antaranya, control unit mengatur jalannya instruksi, ALU melakukan perhitungan, dan register menyimpan data sementara saat proses sedang berlangsung. Nah, kalian pasti pernah dengarkan istilah gigahertz? Itu disebut clock speed, yaitu kecepatan CPU dalam mengeksekusi instruksi. Akibatnya, semakin tingginya clock speed, biasanya performa CPU akan semakin cepat. Tapi, hal ini juga membuat CPU menjadi lebih panas sehingga membutuhkan sistem pendingin. Jadi, kesimpulannya, CPU adalah pusat pemrosesan utama dalam komputer yang menjalankan berbagai instruksi dan bekerja sama dengan komponen lainnya. Tapi, meski CPU adalah otak utama, dia punya batasan. CPU itu gak kuat kalau menangani jutaan instruksi sederhana secara bersamaan. Disinilah GPU atau Graphics Processing Unit itu diperlukan. Secara teknis, GPU itu prosesor khusus yang dirancang untuk memanipulasi dan mengubah memori dengan cepat, guna mempercepat pembuatan gambar dalam frame buffer. GPU diciptakan karena kebutuhan grafis komputer modern yang semakin kompleks. Perbedaan mendasarnya terletak pada filosofi desain. CPU dirancang untuk low latency. CPU itu ahli mengeksekusi urutan instruksi kompleks secara serial. Sedangkan GPU dirancang untuk high throughput, yaitu mengeksekusi ribuan tugas sederhana secara paralel atau bersamaan. Secara arsitektur, GPU itu punya ribuan ALU, jauh lebih banyak daripada CPU. Selain itu, CPU punya cache besar dan control unit yang rumit untuk branch prediction. GPU membuang kerumitan itu demi memperbanyak jumlah core. Di GPU buatan NVIDIA, kita mengenalnya sebagai CUDA cores, dan di AMD disebut sebagai stream processors. Meski satu core-nya tidak sekuat core CPU, namun dalam jumlah ribuan, mereka menjadi monster komputasi paralel. GPU itu diperlukan oleh komputer untuk merender grafis ke layar. Setiap pixel di layar itu adalah hasil kalkulasi matematika. GPU menghitung jutaan warna pixel secara instan. Kemudian, GPU juga penting dalam cryptocurrency hashing
atau mining. Prosesnya melibatkan percobaan jutaan fungsi hash per detik. Karena tugas ini berulang dan paralel, GPU jauh lebih efisien daripada CPU untuk mencari hasil yang sesuai dalam jaringan blockchain. Di era AI, GPU menjadi kunci karena deep learning pada dasarnya adalah operasi perkalian matriks raksasa. GPU mampu memproses ribuan data poin sekaligus untuk melatih model AI. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu CPU dan GPU? Tapi kenapa GPU, CPU, dan memori bisa saling berkomunikasi tanpa terjadi bottleneck? Nah, itu tugas dari komponen berikutnya yang akan kita bahas, yaitu chipset.